Al-kabiratu thalathun, dosa besar yang ke-30, aklul maitati wad dami wa lahmil khinzir, makan bangkai, makan darah, makan daging babi. Yang lebih keji lagi adalah makan bangkai manusia, yaitu apa? Riba. Makan bangkai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapat di dalam apa yang Allah wahyukan kepadaku dari hal-hal yang haram, illa ala ta'imin yat'amuhu, dari makanan-makanan yang kalian makan, illa an yakuna maitatan, kecuali bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin fa innahu rijs, Al-An'am 145, atau daging babi, karena itu adalah najis. Bangkai najis. Tidak ada bangkai yang halal kecuali dua. Bangkai apa itu? Ikan belalang. Bangkai ikan, uhillat lana maitatan wa daman. Dan tidak ada darah yang halal kecuali dua. Apa itu? Hah? Darah yang halal. Lah kalau kita potong kambing itu kan ada dua, darah beku. Kata Rasul, al-kabir amma daman fal-kabir wa tihal. Limpah. Hati, limpah itu sama dengan hati bukan? Sama. Mana editor bahasa Indonesia? Limpah sama dengan hati kan? Limpah atau jantung. Jantung itu juga darah ya. Itu kan darah. Hati darah, jantung darah. Itu halal, padahal itu darah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi nas khusus, uhilla lana maitatan wa dama. Ada dua jenis bangkai yang dihalalkan dan dua darah yang halal. Adapun dua jenis bangkai adalah bangkai ikan atau belalang, laron, kupu-kupu. Kalau ada yang doyan halal. Intinya bukan hanya belalang. Yang halal yang tidak ada darah mengalir. Darah yang halal dua, al-kabir wa tihal. Kabir, jantung, tihal, limpah. Adapun darah yang muharram adalah darah yang mengalir, daman masfuhan. Darah yang mengalir pada saat kita menyembelih hewan, bukan darah yang menempel. Antum kalau memotong kambing, itu sudah dicuci darah di leher, masih ada darahnya? Mesti masih ada kan? Nah, itu gak najis sudah. Itu sudah gak najis, sudah gak haram. Kenapa? Yang haram itu adalah daman masfuhan, darah yang mengalir pada saat disembelih atau setelah disembelih masih mengalir, itu yang haram. Adapun yang menempel di tulang, yang menempel kadang-kadang daging dimasak ternyata belum begitu masak, masih ada daging di tulang, masih ada darah di tulang, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Nah anehnya di Indonesia ini saking kreatifnya, kadang-kadang darah ditampung dibikin makanan marus. Didih. Ya ada juga namanya marus, makanan rusak. Ya Allah, itu kan jorok najis haram. Jorok najis haram. Nah sekarang kenapa diharamkan bangkai? Diharamkan bangkai karena darahnya itu yang semestinya keluar, itu yang akan menjadi sumber penyakit. Nah, makanya sampai sekarang saya gak doyan sosis. Kalau ditanya haram, nggak berani mengharamkan, nggak doyan aja. Mau dari mana juga sumbernya. Wallahu a'lam bishawab. Daging kalau seperti itu
Dzalman suha. Antum lihat cara-cara orang-orang barat yang nggak tahu. Kita tidak usah bicara orang barat. Di Indonesia aja yang katanya Islam, kadang-kadang cara penyembelihannya Masya Allah. Apalagi negara-negara kafir sana. Bangkai, darah, daging, babi. Kalau gitu minyaknya boleh, gajinya boleh, haram, semuanya haram. Babi haram, tetap aja haram. Nah, qala faman ta'ammada akla dzalika li ghairi daruratin. Maka jika ada yang sengaja makan salah satu dari ini semua bukan karena faktor darurat, fahuwa minal mujrimin. Maka dia termasuk orang yang berdosa, mujrim. Gak boleh seorang muslim menjadikan agama sebagai bahan ejekan, makan daging babi, baca bismillah, na'udzubillah, mujrim ini orang. Nah, wa ma ahsibu anna musliman yata'ammadu akla lahmil khinzir. Dan aku tidak yakin kalau ada seorang muslim yang sengaja makan daging babi. Kalau ada orang muslim yang sengaja makan daging babi, yakinlah orang itu bukan muslim, lebih tepat mujrim. Mujrim. Qala, yang herannya lagi subhanallah ya ikhwan, Allah memang Maha Adil. Secara tabiat yang namanya orang muslim walaupun gak sholat itu benci dengan babi. Orang muslim gak sholat jijik, tapi dia gabung sama babi dia. Tapi orang Kristen walaupun kelihatan bersih kaya tetap doyan babi. Masya Allah, heran. Memang Masya Allah. Antum lihat itu begitu. Paman saya itu mereka gak sholat, kerjanya minum. Mereka pasang jerat berkumpul. Pasang jerat sering dapat babi. Kalau udah dapat babi, telepon tetangga saya yang agama Kristen. Datang bawa khamr, ditukar dengan khamr. Babi ditukar dengan khamr. Kata mereka, ini aneh orang Islam. Babi gak mau tapi khamr mau. Oh, ditukar gitu aja. Ini sampai ini gimana? Tahu yang halal yang mana ini? Jadi nggak sholat tapi tetap aja benci gitu, jijik dengan babi. Itulah tabiat Islam asli. Masya Allah ya, luar biasa. Qala wa rubbama yaf'alu dzalika zanadiqatan al-jibilliyah wa tayammul wa taibah. Dan terkadang dia melakukan itu karena menzindikan. Karena ini orang zindiq, munafik, atau karena dia senang, na'udzubillah. Na'am. Wa fi nufusil mu'minina anna akla lahmil khinzir a'zamu ithman min syurbil khamr. Ternyata benar kata Imam Az-Zahabi apa? Dan di dalam hatinya orang yang beriman, hatinya orang muslim, bahwa makan babi lebih haram dari minum khamr. Oh ya pantas gitu kan khamr. Babi gak mau, khamr mau. Kenapa? Kata Imam Az-Zahabi, di dalam hatinya seorang muslim itu babi lebih haram dari khamr. Antum melihat itu orang-orang yang KTP-nya Islam, nggak sholat, mabuk-mabukan, tapi coba suruh daging babi. Begitu dia tahu daging babi haram, haram. Lah itu khamr kalian minum. Itulah ajaibnya subhanallah. Sejelek-jeleknya muslim benci dengan babi. Masya Allah. Itu memang tabiat yang Allah letakkan di hati mereka. Nah, wasaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-nar aula bih. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Neraka lebih pantas. Termasuk daging yang tumbuh dari yang haram adalah daging yang tumbuh dari hasil korupsi. Korupsi sampai miliaran, puluhan miliar, triliunan, alhamdulillah. Nah, qala wa qad ajma'a al-muslimun ala tahrimi al-'ilm bin-nard wa yakfika fi hujjatihim ala tahrimih
Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh inilah babnya barakallahu fikum. Baik, khalas ila alhamdulillah. Itu barakallahu fikum ya ikhwan al-muharramat atau al-kabair yang ke-30, yaitu memakan bangkai, memakan darah yang keluar dari hewan pada saat disembelih, memakan barakallahu fikum daging babi. Dan juga tadi kita tambah keterangan bahwa tidak ada bangkai yang halal kecuali dua, bangkai ikan besar maupun ikan kecil halal, yang selama dia tidak hidup kecuali di air. Bangkai hewan yang tidak ada habitatnya hidupnya kecuali di laut halal. Bahkan Imam San'ani rahimahullah membahas umum, termasuk di dalam laut itu kan ada yang namanya ular laut, anjing laut, babi laut, yang memang tidak bisa hidup kecuali di laut. Pada asal hukumnya kalau kita kembali kepada keumuman hadis Rasulullah, al-hillu maitatuhu wa tahur ma'u al-hillu maitatuhu. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kami ini pelaut, kalau kami bawa air dan kami pakai berwudu nggak cukup untuk minum, boleh nggak kami berwudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rasulullah menjawab, air laut itu suci dan bangkainya halal. Itu umum. Semua bangkai hewan yang tidak bisa hidup kecuali di laut halal. Nah, itu kaidahnya. Jadi hewan ikan apa saja, kecuali ada nas misalnya dari kedokteran secara medis bahwa ini mengandung racun, bahwa ini mengandung bahaya, nah itu lain lagi urusannya. Tapi kalau kita kembali kepada asal hukum, tetap urusan hukumnya adalah halal. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillah. Juga sebagai tambahan termasuk kepiting ya ikhwan. Kepiting halal tidak? Kepiting halal kan? Ada yang mengharamkan kepiting, dari mana haram? Katanya ada kepiting gunung. Ada nggak kepiting gunung? Nggak ada. Kalau ada kepiting tiba-tiba di gunung, cari aja mesti ada sumber air. Itu sudah kaidah. Kalau antum di gunung tiba-tiba ada kepiting, ikutin aja. Ikutin, tiba-tiba dia masuk di suatu lubang kecil di tanah, gali, bakal dapat air di dalamnya. Nah, nggak ada kepiting hidup di darat, yang ada buaya darat. Nah, kalau buaya hidup di darat, tapi kalau di laut setia, jinak. Nah, buaya itu hewan yang paling setia dengan istrinya, pasangannya, tapi selama di air, di laut. Tapi kalau sudah di darat, menggila. Makanya ada istilah buaya darat. Setianya kalau di air, kalau di laut. Nah, itu sebagai tambahan kepiting halal. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah.